adik-adik semua, apa kabarnya? Selamat pagi. Pasti baik ya adik-adik. Gimana minggunya hari ini? Semoga semuanya sehat, semuanya semangat untuk ikut ibadah pada pagi hari ini. Oke adik-adik, mari kita mulai ibadah hari ini dengan berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk pagi hari ini Kau sudah membangunkan kami ya Tuhan dalam istirahat kami pada malam tadi. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong berkati kami Tuhan agar kami bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dulu ya. Yuk kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Yuk. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah adik-adik, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bertemu secara online ya adik-adik. Yuk kita masuk ke firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk penyertaan yang Kau berikan bagi kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar bisa mengerti apa yang akan Kau firmankan pada pagi hari ini. Dan juga berkati kami Tuhan agar bisa melakukannya juga pada setelah kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Yeay, yuk. Siapin Alkitabnya, mana Alkitabnya? Tunjukin. Dah. Oke, kita akan buka Alkitab kita dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Sudah? Amsal 4 ada di Perjanjian Lama. Jadi kalau di Alkitab dia posisinya di bawah Mazmur, setelah Mazmur. Yuk. Kita buka, kita baca bareng-bareng ya. Dari judul, alamat, judul, baru ayatnya. Ready? 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Amin. Nah, sebelum kita lanjut, nih siapa sih nih yang lagi berbicara nih di ayat ini? Sini kan dia bilang, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Kira-kira siapa yang lagi berbicara di sini? Siapa ya? Coba kita balik lagi ke Amsal 1. Amsal 1. Di situ dibilang nih, Amsal 1 ayat 1.
Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Jadi yang lagi berbicara di ayat ini adalah Raja Salomo. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang inget atau tahu nggak siapa sih Raja Salomo itu? Ayo, inget gak siapa Raja Salomo? Nggak apa-apa, kalau lupa kita baca lagi. Kalau gitu sekarang buka 1 Tawarikh 28 ayat 6. Kita baca ayat 6 sampai 7. Coba 1 Tawarikh 28. Dia setelah raja-raja, sebelum Ezra. Udah? Boleh di pause dulu kalau masih mencari. Kita lanjut ya. 1 Tawarikh 28. Baca dulu judulnya. Judulnya pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Jadi Salomo itu adalah anaknya Raja Daud. Oke. Dialah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penerusnya Raja Daud, jadi Raja Israel selanjutnya setelah Raja Daud mati. Kita baca ayat 6 ya. 1 Tawarikh 28 ayat 6. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Di sini kalau kalian perhatikan, ku dan aku itu besar. Berarti yang lagi berbicara itu Tuhan ya. Ia berfirman kepadaku. Berarti Tuhan berfirman kepada Raja Daud. Selanjutnya ayat 7. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Jadi Raja Salomo dipilih Allah untuk menjadi Raja Israel selanjutnya. Itu karena dia sudah dibilang, dia bertekun dalam melakukan segala perintah dan peraturan Tuhan Allah. Dia taat, dia rajin, dan dia mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Makanya dia dipilih Allah untuk menjadi Raja Israel, pengganti ayahnya, ganti Raja Daud. Oke, kita lanjut ke 2 Tawarikh 1 ayat 10. Bagaimana sih, apa sih yang berbeda dari Raja Salomo? Jadi Raja Salomo ini dia menjadi raja yang sangat berkuasa. Dia memiliki kekayaan, dia ditakutin sama semua raja-raja di seluruh dunia karena dia memiliki Tuhan Allah, dia taat sama firman Allah. Dan satu hal lagi nih yang sangat amat penting. Kita baca di 2 Tawarikh 1. 2 Tawarikh 1 dibuka dulu. Sudah, kalau udah dibuka kita baca judulnya. Doa Salomo memohon hikmat. Ya, sekali lagi kalau kalian belum buka, belum ketemu, boleh di pause dulu. Oke, kita baca dari ayat 7 ya. Dari ayat 7 kita baca bersama-sama 2 Tawarikh 1 ayat 7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, waktu itu dia dimimpiin Tuhan. Lanjut ya. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkau yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu,
dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Wow, keren ya? Keren gak? Sebagai raja, nih misalnya kamu dimimpiin Tuhan, kamu mau apa nih? Kamu mau apa nih Tirza? Kamu mau apa nih Joshua? Aku maunya main game, aku maunya punya handphone terbaru. Banyak ya pasti. Beda sama Raja Salomo loh. Salomo nih raja. Dia bukannya minta kekayaan, tadi seperti dibilang di ayat 11 sama Tuhan. Kamu gak minta kekayaan, kamu gak minta kemuliaan, kamu juga gak minta mereka yang benci kamu buat kalah. Tapi kamu malah minta hikmat, pengertian, atau kebijaksanaan dan didikan. Dan Tuhan memberikan kepada Raja Salomo seperti apa yang dia minta. Malah bukan cuma itu doang, tapi Allah juga memberikan kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah didapatkan oleh raja-raja sebelumnya. Luar biasa ya adik-adik. Nah, Raja Salomo ini sangat sukses, sangat besar, dan itu semua karena dia meminta didikan, dia meminta hikmat, dan dia meminta kepada Tuhan pengertian untuk menjalani tugasnya sebagai raja. Wow, luar biasa adik-adik. Nah, sebagai raja yang berhikmat, Salomo mengajarkan kita untuk selalu dan harus mengenal didikan. Salah satunya seperti yang tadi kita baca pertama kali di Amsal 4, buka lagi Amsal 4. Bahwa didikan, hikmat, kebijaksanaan semua itu harus kita mulai dan kita kenal dari keluarga. Tuh, di ayat yang pertama, dengarkanlah anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Di sini maksudnya ayah dan ibu ya, orang tua kita. Bahwa sebagai anak-anak kita harus mendengarkan perkataan papa mama, mengikuti ajaran mereka, didikan mereka. Mereka mengajarkan sesuatu, ya kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Nah, Raja Salomo yang hebat aja, dia mendengarkan didikan orang tua. Ia menjadi raja yang hebat, raja yang besar. Itu semua karena dia taat sama firman Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, dan yang pastinya mendengarkan didikan orang tua. Nah, kita sebagai anak-anak nih, kita patut juga taat mengikuti ajaran orang tua kita. Nah, kalau misalnya mereka marah, itu bukan berarti mereka tidak menyayangi kita adik-adik. Malah kalau misalnya mereka marah, itu sebagai bentuk bahwa orang tua kita sangat menyayangi kita. Wah, kenapa tuh kak? Kan mereka ngomel-ngomel ke kita, mereka marah-marah ke kita. Karena mereka marah itu sebagai bentuk kepedulian bahwa mereka sangat menyayangi kita. Mereka peduli sama kita, mereka memperhatikan kita. Oh, dia salah nih, oh Tirza gak bagus nih kayak gini, kamu harus gini. Malah karena dimarahin itu berarti papa mama memperhatikan kita, dia memperhatikan apa yang kita perbuat, mendengarkan apa perkataan kita. Dan itu bentuk, aku ulang ya, itu bentuk kasih sayang orang tua kepada kita. Malah ya, kalau misalnya papa mama gak marah nih, misalnya aku sih, kalau aku merasa mama aku gak ngomelin aku, misalnya aku bangunnya siangan, terus aku terlambat dulu misalnya, terus mama marah nih, kamu nih gimana sih bukannya bangun pagi, bla bla. Itu berarti mama perhatian dong sama aku. Kalau mama nggak peduliin aku, mama diamin aku, berarti dia nggak mempedulikan aku. Itulah berarti marah itu sebagai bentuk kasih sayang papa mama.
Nah, kita harus juga mengerti, bukan cuman karena dimarahin, oh berarti aku bikin mama marah aja terus, berarti mama sayang sama aku. No. Kita harus perhatikan, mama marah, papa marah itu karena apa? Kita harus tahu alasannya, kenapa kita dimarahin. Dan selain itu, kita juga harus tahu cara supaya kita bisa memperbaiki apa yang dimarahin tadi, kesalahan kita. Kita harus tahu supaya bisa bikin mama papa seneng lagi. Kembali lagi ke Salomo, kembali lagi ke Raja Salomo. Coba adik-adik, siapa yang mau seperti Raja Salomo? Oke, banyak ya. Nah, ada nih 3 cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berhikmat sama seperti Raja Salomo. Yang pertama, mau mendengarkan ajaran, didikan, dan bahkan teguran dari orang tua, guru, juga kakak-kakak sekolah minggu. Orang tua termasuk papa mama, termasuk opung boro, opung doli, termasuk orang-orang tua kita yang kita sayangi. Terutama juga selain dari ajaran mereka, juga dari firman Tuhan ya adik-adik. Kita harus mau mendengarkan, mau mengikuti, dan terutama taat. Oke. Yang kedua, gampang ya yang pertama. Yang kedua kita lanjut, memanfaatkan waktu dengan baik. Nah adik-adik, orang-orang sukses yang aku tahu nih, mereka semua punya schedule, jadwal, semua dijadwalin, semua ada waktu. Nah, untuk menjadi orang yang sama seperti mereka, orang-orang yang sukses, kita juga harus bisa membagi-bagikan waktu. Ada waktu untuk kita belajar, ada waktu untuk kita makan, ada waktu untuk kita beristirahat, main game. Terutama main game, kita tidak boleh terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain game, apalagi nonton-nonton film, nonton-nonton video. Ya adik-adik, kita harus bisa membagikan waktu kita. Sebagai anak-anak kita bisa kok. Yang penting kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Oke adik-adik, lanjut yang ketiga, yang terakhir, yaitu senantiasa berdoa, memohon kepintaran dari Tuhan. Sama seperti Salomo pada waktu awal-awal dia menjadi raja, dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan dia bahkan meminta hikmat dan didikan, ya kan? Nah, kita juga bisa mengikuti teladan Salomo dengan berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan berikan kepintaran, menambahkan kepintaran bagi kita. Dan selain berdoa, kita juga harus berusaha dengan belajar. Dan belajarnya ini juga harus bisa mandiri adik-adik. Tidak hanya melalui belajar di sekolah, tapi kita juga belajar sendiri. Nonton lewat YouTube, video-video. Ya adik-adik ya. Oke, 3 cara yang bisa kita lakukan supaya bisa sama seperti Raja Salomo. Tadi yang pertama ya, mendengarkan ajaran, didikan, teguran orang tua, guru sekolah minggu, kakak sekolah minggu, dan terutama firman Tuhan. Yang kedua, memanfaatkan waktu dengan baik, menyediakan waktu untuk belajar, untuk beristirahat. Dan yang terakhir, senantiasa berdoa, memohon kepintaran dari Tuhan. Oke adik-adik, itu firman Tuhan pada hari ini. Bisa ya kita mengikuti teladan Raja Salomo menjadi seorang yang berhikmat dan terus memuliakan nama Tuhan, dan terutama taat. Oke adik-adik, tugas untuk minggu ini adalah membuat video ayat hafalan. Ya, bikin video ayat hafalan dari Amsal 4 ayat 1 sampai 2. Nggak panjang, buka lagi deh. Amsal 4 ayat 1 sampai 2. Dikit kan? Dikit kok. Dikit. Oke, nggak cuman itu tapi. Amsal 4 ayat 1 sampai 2 dan titah ke-5. Oke adik-adik, Amsal 4 ayat 1 sampai 2 dan titah ke-5. Ada yang masih ingat titah ke-5 apa? Ayo, nah bikinlah video itu ayat hafalan. Yang pertama ayat hafalan dulu, Amsal 4 ayat 1 sampai 2. Terus lanjut ke titah ke-5. Bisa kok adik-adik.
dijadiin satu video, langsung Amsal 4 ayat 1 sampai 2 langsung ke titah kelima boleh. Dibikin berpisah-pisah, jadi Amsal dulu selesai kirim, terus titah kelima kirim, boleh juga, tapi 2 itu ya. Oke adik-adik, sudah selesai firman pada hari ini, tapi ibadahnya belum selesai. Adik-adik, kita sampai juga di saat persembahan. Ya, persembahan bisa dikirimkan melalui transfer bank di sini nih ya di layar, juga melalui QR code yang ada juga di layar. Ingat adik-adik, memberi persembahan bukan untuk diberkati, tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi kita memberikan kembali kepada Tuhan apa berkat yang sudah diberikan bagi kita. Nah, berikan yang terbaik, dan kita bisa memberikan persembahan juga tidak harus datang ke gereja, tapi kita berikan melalui transfer. Minta tolong papa mama supaya bisa memberikan persembahannya ya adik-adik. Sembari memberikan persembahan, mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi dulu T-A-A-T taat ya adik-adik ya. Yuk. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari semuanya memuji nama Tuhan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Mari sama-sama Semua bilang taat. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, menari, juga mengumpulkan persembahan. Sekarang mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau sudah mengajarkan kami untuk taat, untuk bisa mendengarkan didikan orang tua kami, guru-guru kami, dan terutama juga mendengarkan dan taat dalam firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Kau sudah memberkati kami dan kami telah mengumpulkan persembahan kami Bapa. Berkati agar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi pelayanan-Mu Tuhan, bagi kami juga dan sekitar kami. Kami serahkan persembahan ini Tuhan dalam pengolahannya dalam tangan-Mu, Kau yang berkati dan mimpin ya Tuhan.
Juga Tuhan, kami serahkan juga keseharian kami pada hari ini dan hari-hari kami juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau yang mimpin kami dalam kesehatan kami, keluarga kami, orang tua kami. Semuanya Tuhan, Kau yang berikan berkat dan penyertaan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menjalankan kegiatan kami selanjutnya. Dan Tuhan, tolong jauhkan kami dari penyakit juga Bapa, dari penyakit COVID. Berkati mereka Tuhan, para tenaga kerja Tuhan, tenaga kesehatan. Kau yang berkati agar bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit juga Bapa. Berkati mereka, para pasien, para pengidap penyakit COVID, juga penyakit lainnya Tuhan, Kau berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.